anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Tentu semuanya sehat kan? Jumpa lagi dengan Bu Ida di sini. Kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifatnya. Langsung kita mulai ya. Tentu kalian semua tahu benda ini kan? Ya, betul sekali. Ini adalah hiasan yang menempel pada pintu kulkas. Mengapa hiasan ini tidak terjatuh dari pintu kulkas? Karena benda ini ada magnetnya. Selain itu, magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, terdapat pada pengunci kotak pensil, pada ujung obeng, dinamo sepeda, kompas, speaker, alat-alat berat untuk mengangkut benda dari besi, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di tempat tersebut, bangsa Yunani pertama kali menemukan sifat magnetik bebatuan yang mampu menarik biji besi. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, satu magnet alam, dua magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan terbagi menjadi dua, satu magnet tetap atau permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen meskipun dalam proses pembuatannya sudah dihentikan. Yang kedua, magnet sementara atau remanen, yaitu sebuah magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yakni hanya terjadi selama dalam proses pembuatannya. Macam-macam bentuk magnet buatan yaitu magnet silinder, magnet batang, magnet jarum, magnet magnet ladam, dan magnet keping. Anak-anak Bu Ida yang hebat, mari kita sekarang belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat pertama yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu. Sifat yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita jumpai magnet yang bertuliskan dengan N dan S. N merupakan kutub utara, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Sifat yang ketiga, apabila kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Yang keempat, memiliki gaya magnet yang dapat menembus benda tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetis dan jarak magnet dengan benda magnetis. Sifat yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, misalnya dipukul, dibakar, dialiri arus bolak-balik. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu satu benda magnetik
disebut feromagnetik. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda magnetik atau feromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, nikel. Sedangkan benda non-magnetik dibagi menjadi dua. Satu, paramagnetik, dua, diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya, aluminium, platina. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, emas, perak, pensil, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar cara membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara induksi. Caranya, sebuah besi atau baja yang bukan magnet akan menjadi magnet jika didekatkan dengan besi atau baja yang bersifat magnet. Yang kedua, dengan cara gosokan. Pembuatan magnet dapat dilakukan dengan cara menggosok-gosok besi atau baja dengan kutub sebuah magnet. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Sifat kemagnetan ini berlangsung sementara. Yang ketiga, dengan cara aliran listrik atau sering disebut dengan elektromagnet. Magnet juga dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung hanya sementara. Jika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda juga akan hilang. Sekian dulu belajar tentang magnet bersama Bu Ida kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.